Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita ikuti jurnal dari Dimmer Channel tentang kenaikan gaji aparatur negara dan para pensiunan di tahun 2025. Ya. Tahun 2025 tinggal 2 minggu lebih sedikit lagi. Ya. Kita masuki tahun 2025. Ya. Kenaikan gaji aparatur negara dan pensiunan di tahun 2025 sudah santer di pemberitaan media sosial. Ya. Tapi pengumuman resmi dari Presiden Prabowo belum dibacakan. Ya. Apakah akan diberikan kenaikan gaji pokok atau tambahan penghasilan? Kenaikan gaji pokok dengan tambahan penghasilan itu berbeda. Kalau tambahan penghasilan itu bisa langsung diumumkan, seperti pada saat Presiden B.J. Habibie memberi tambahan penghasilan kepada PNS sebanyak 150.000 pada tahun 1998-1999. Ya, langsung diberikan kepada penerima manfaat. Tetapi kalau kenaikan gaji itu beda. Setelah diumumkan Presiden, harus ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan pemerintah. Seperti pada saat Presiden Jokowi menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri juga pensiunan. Ya. Ditunggu saja tentang kebijakan Presiden Prabowo. Ya. Presiden Prabowo dalam kebijakannya tidak jauh dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena memiliki banyak kesamaan historis antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Presiden Prabowo mengalami menjadi aparatur aktif, bahkan purnawirawan. Presiden Susilo Yudhoyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, juga mengalami menjadi aparatur aktif serta purnawirawan. Yang kedua, Presiden Prabowo menang dalam Pilpres yang dipilih langsung oleh rakyat dan diusung oleh partai-partai koalisi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menang dalam Pilpres, dipilih langsung oleh rakyat dan diusung oleh partai-partai koalisi. Yang ketiga, Presiden Prabowo Subianto memiliki otoritas penuh dalam mengambil kebijakan. Tidak diintervensi oleh ketua umum partai karena Presiden Prabowo adalah ketua umum partai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memiliki otoritas penuh dalam mengambil kebijakan. Tidak diintervensi oleh ketua umum partai karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah ketua umum partai. Kemudian Presiden Prabowo Subianto memahami secara historis perjalanan aparatur negara melalui pengalaman langsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memahami secara historis perjalanan aparatur negara melalui pengalaman langsung juga.
bisa diprediksi kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan jauh dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya memiliki referensi yang sama. Untuk itu tinggal selangkah lagi kebijakan kenaikan gaji aparatur negara dan pensiunan di tahun 2025 oleh Presiden Prabowo. Setelah diumumkan tentang kenaikan gaji aparatur negara akan ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan pemerintah yang akan dibuat bersama DPR dan didukung DPR akan mengalir, ya, baik dari partai koalisi maupun partai-partai lain di parlemen. Oke, para pemirsa, mari kita simak ya di unggahan-unggahan tentang kenaikan gaji. Kita simak salah satunya di unggahan Lingkong Ayu Bandung. lingkongayubandung.com pada hari Rabu 30 Oktober 2024 dengan judul Kenaikan Gaji PNS hingga pensiunan di era Prabowo ramai digaungkan. DPR RI desak pemerintah segera lakukan hal ini. Ya. Salah satu hal yang dinantikan PNS hingga pensiunan dari bergantinya presiden adalah soal kenaikan gaji. Bagaimana tidak, gaji merupakan hal yang sangat sensitif, terutama di kondisi inflasi tinggi seperti saat ini. Harga bahan pokok di pasaran melambung tinggi hingga tak sedikit PNS maupun pensiunan yang kebingungan mengalokasikan gaji. Diketahui para PNS hingga pensiunan terakhir menerima kenaikan gaji pada 16 Agustus 2023. Pada saat itu kenaikan gaji diumumkan Presiden Jokowi saat membacakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2024. Jokowi resmi memberikan kenaikan gaji untuk ASN aktif sebesar 8% dan dari gaji sebelumnya. Sedangkan para pensiunan menerima kenaikan gaji sebesar 20% karena mereka tidak lagi menerima tunjangan kinerja. Peraturan kenaikan gaji untuk PNS hingga pensiunan tersebut resmi berlaku sejak Januari 2024. Namun pada tahun 2024 ini Jokowi tidak mengumumkan terkait kenaikan gaji untuk PNS dan pensiunan karena akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Sayangnya, hal tersebut tidak menjadi bahasan yang disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di rapat paripurna DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2024 lalu. Hal tersebut lantas menjadi sorotan banyak kalangan, termasuk anggota Komisi 9 DPR RI Charles Melyansyah. Charles mendesak pemerintah untuk segera memberi kejelasan kepada publik karena isu ini telah ramai digaungkan.
Gaji dan insentif bagi PNS cukup sensitif, apalagi di tengah tingginya inflasi, membuat harga segala kebutuhan naik, ucap Charles. Pemerintah perlu memberi kejelasan lebih detail terkait hal ini. Apakah rencana kenaikan gaji PNS akan diatur oleh pemerintah selanjutnya? Oke. Para pemirsa, kebijakan kenaikan gaji saat ini memang sudah santer untuk diberitakan, digaungkan di berbagai media. Tapi pengumuman resminya belum ada tanda-tanda. Oke, para pemirsa, ini kurang satu langkah lagi pengumuman ini untuk diumumkan. Ya. Oke, para pemirsa, demikian ulasan kami dari Dimmer Channel, dan silakan para pemirsa menyimaknya ya. Juga jangan lupa kasih subscribe dan like serta komentar. Oke, selamat beraktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan soal olahraga tapi soal tidur. Karena tidur itu berolahraga boleh tidur. Tapi jangan tidur begini. Tidur ini nanti dibaca sendiri sambil tidur. Ini manfaatnya bagi kita orang-orang sepuh itu mengatasi penyakit. Jadi tidur itu ada hormon yang disebut hormon pertumbuhan manusia. Itu kalau tidur itu aktif. Bagi anak-anak yang tidur itu menyebabkan badannya menjadi tumbuh lebih tinggi, lebih besar. Bagi yang sakit menjadi sembuh, bagi yang sepuh menjadi tambah sepuh. Yang terakhir, ini saking pentingnya tidur. Ini kemarin saya baca di Kompas, ini belum sempat saya gunting. Ternyata sekarang selain ada wisata alam seperti dan sekaligus wisata olahraga seperti besok pagi itu ada maraton Borobudur, ada wisata kuliner, ada wisata haji yaitu umroh. Ini ada wisata tidur. Wisata tidur ini kreasi dari hotel-hotel melihat kemarin setelah COVID itu ada kerja dari rumah, work from home, sehingga suasana rumah jadi tidak seperti rumah lagi, malah seperti suasana kantor. Ada komputer di tempat tidur dan sebagainya, sehingga orang di rumah malah nggak bisa tidur, pikirannya dikejar tayang, dikejar target, sehingga tidak bisa tidur. Oleh karena itu sekarang ini orang-orang yang tertentu saking pentingnya tidur itu pada berwisata tidur, dan ini laris banget. Dulu Nun Sewu Pak Hartono juga seperti itu, karena di rumah banyak tamu terus beliau lalu secara ini diam-diam berwisata tidur. Tapi waktu itu belum ada istilah wisata tidur, sekarang ini ada. Itu saya sampaikan artinya apa? Begitu pentingnya tidur. Tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas. Caranya bagaimana? Ada 10 tips. Nanti dibaca di rumah. Kalau bisa dilakukan, kalau nggak bisa ya dicoba. Itu saja. Dan untuk minggu kedua bulan Desember, kita mudah-mudahan ketemu lagi dalam keadaan sehat seperti sekarang. Dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.